kharajan, kita bilang kharajan. Ternyata masdar kharaja khurujan. Jadi dipakai khurujan. Kalau dalam kharajan itu sebagai memudahkan dalam tasrif aja. Sejatinya bukan dia masdarnya, akan tapi masdar aslinya khurujan. Kalau khurujan dia apa? Keluar. Keluar. Kata kerja. Pengeluaran maksudnya? Lain. Kalau keluar sama pengeluaran beda. Mengeluarkan tuh, pengeluaran tuh mirip dengan mengeluarkan. Beda nanti. Ya. Mengeluarkan, ya. Jadi wazannya beda nanti. Jadi masdar sifatnya simai, kita harus mendengar orang Arab dan membuka kamus. Makanya kita harus menghafal. Karena dia tidak mempunyai kaidah yang sifatnya paten dan dia sifatnya simai, kita harus dengar orang Arab, artinya kembali ke bahasa mereka. Tanya orang Arab yang fasih. Atau sekarang kamus sudah dicetak, lihat di kamusnya, di situ dia. Ini kata, kalau kharaja mudah kita tahu. Mungkin nanti ada beberapa kata kita asing. Kita pernah membaca kitab tuh, masya Allah ada kata asing, tidak tahu masdarnya. Sekian luasnya kata-kata bahasa Arab. Jadi kita butuh kamus. Jadi kita butuh kamus. Ini apa masdarnya, kita cek lagi di kamus aslinya, kamus Arab yang tebal itu. Nanti dijelaskan sana ada, oh masdarnya adalah ini. Baru kita akan memahami masdar. Kalaupun ada kaidah, tapi dia hanya secara umum saja. Ada trik-trik atau ciri-ciri atau kaidah yang ditaruh, tapi untuk secara umum aja. Seperti di sini nih ada pembagian berapa ini, ada banyak pembagian. Pertama A ya, kita baca A dulu. Masdar yang fi'ilnya 3 huruf. Cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus. Nah itu dia. Bilangnya tidak ada cara kaidah khusus. Itulah yang kami katakan tadi simai. Karena kita harus dengar orang Arab, kembali ke mereka, buka kamus mereka, itulah caranya. Karena membentuknya tidak bisa membentuk sendiri. Atau kaidahnya tidak ada. Di cara menyusun tidak memiliki kaidah khusus. Tapi pada masdar yang 3 huruf. Karena memang keumuman asal kata itu 3 huruf. Isim fi'il biasanya 3 huruf memang paling banyak. Sebenarnya dalam awal pembahasan. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah. Ini beberapa cara yang sering digunakan, yaitu jika menunjukkan arti sebagaimana berikut ini. Jadi ini wazan yang di sini dikatakan yang sering digunakan, tapi digunakan untuk makna ini. Namun dalam prakteknya agak jarang prakteknya. Maksudnya kita tidak bisa leluasa menggunakan kaidah ini diterapkan dalam praktek. Ujung-ujungnya kita menghafal masdar asli. Makanya kadang menghafal kosakata penting. Nasya yansha'u nash'atan masdarnya. Atau nash'an. Boleh juga. Satu produksi ikut wazan fi'alatun. Ini kalau ada produksi maka ikut wazan fi'alatun. Maka bisa dikatakan terbatas sedikit. Contohnya tijaratun, berjual beli. Zira'atun, menanam. Sina'atun, membuat atau pabrik. Masna', sina'ah, membuat. Jadi yang semakna dengan produksi. Apa itu produksi di sini? Melakukan sesuatu yang sifatnya mengembang, beranak, menjadi banyak, itu produksi. Jadi dia pakai wazan fi'alatun katanya. Seperti tijaratun, orang berjual beli kan? Apa tujuannya? Untuk mendapatkan keuntungan. Dia punya uang, modal, dia akan berkembang itu, dia berjual beli. Maka nanti masdar fi'ilnya itu pakai fi'alatun. Tijaratun. Nah. Jadi tijaratun dalam bahasa kita adalah berjual beli. Tapi dalam bahasa kita setiap hari untuk berjual beli, bahasanya lain, tak ini dipakainya.
Bahasanya adalah ba'a yabi'u bai'an. Atau membeli, ishtara yashtari ishtiraan. Uridu an ashtari, misalnya ainal bai' misalnya. Begitu. Jadi bai' syira' yang dipakai. Tijarah dia apa ya, dalam penggunaan itu jarang digunakan. Tijarah dia hanya sebuah nama umum, jual beli gitu aja. Berikutnya zira'atun, juga menanam. Ini juga ada masdar aslinya dari kata zar'a yazra'u zar'an. Malah jarang kita dengarkan gunakan pakai zira'ah. Yang banyak adalah zar'an, az-zar'u. Zar'a yazra'u zar'an. Itu. Sina'atun dari kata san'a yasna'u san'an. San'a yasna'u sina'ah. Jadi ini kita baca aja karena memang penggunaannya pun juga tidak terlalu begitu terlihat jelas. Jadi kita ujung-ujungnya hanya menghafal masdar asli nantinya. Jadi kita baca aja. Keguncangan, ikut wazan fa'alanun. Contoh dawaranun, tawafanun, golayanun. Keguncangan. Ya, dawaranun, tawafanun sama juga. Makanya angin topan dari sini. Tawafanun. Iya. Tawaf Ka'bah ini dari kata tawafa yatufu tawafan. Pun juga pakai tawaf itu maknanya juga memutar. Jadi kan bilangnya kalau untuk keguncangan yang muter-muter bilangnya tawafan. Lah, asal fi'ilnya tawafa yatufu tawafan. Tawafan pun tidak pakai wazan ini, tetap dimaknai dia berputar juga. Cuma di sini bilangnya keguncangan, berarti lebih mendalam kalau tawafan. Kalau tawaf kan berputar saja sekitar, tapi ini tawafan berarti makna lebih berputar sambil tergoncang. Seperti kayak angin topan. Dari situ aja ambilnya kata angin topan. Karena dia berputar dan juga menggoncang. Dengan golayan mendidih. Golayagli golaya. Karena namanya air mendidih itu maka dia akan menggoncang dan juga berputar. Beberapa kata ya, ini aja yang masuk. Yang lain kita akan butuhkan masdar asli. Nomor 3, penyakit atau suara wazannya fu'alun. Seperti bukaun, zukamun. Bukaun menangis, zukamun pilek, su'alun batuk. Su'alun batuk. Ini juga nama-nama penyakit. Pusing, suda'un, pusing. Jadi kadang kita lebih menghafal kosakatanya dalam membahas wazan ini. Bukan apa namanya, agak jarang kita ingat ini penyakit suara, makanya pakai zukamun. Kita lebih memikirkan kalau nangis bahasa Arabnya apa? Bukaun. Kalau pusing bahasa Arabnya sudaun. Kalau batuk bahasa Arabnya su'alun. Begitu. Iya, padahal adalah penyakit dan suara ikut wazan fa'alun rupanya. Demikian. Tapi katanya paling segini aja, tidak banyak. 4, warna. Jadi ikut warna. Jika warna pakai wazan fa'alatun. Humratun, sufratun, khudratun. Dan warna tidak banyak. Hijau, kuning, merah, putih, hitam, biru, sekitar itu. Maka semua warna silakan pakai wazan ini. Humratun, sufratun, khudratun. Ada lagi nanti apa namanya? Humrun, sufrun, khudrun, bayadun. Bayadun, putih.
Bayadun putih, abyadun bayadha. Bayadun masdar juga tapi tidak wazan ini. Padahal warna. Bayadun artinya putih, tapi tidak pakai wazan ini. Menunjukkan dia beberapa saja. Jadi intinya kalau kita hafal kosakata ini sudah jadi ilmu kita kosakatanya. Adapun wazan itu kalau bisa enggak tidak masalah. Berikutnya halaman 26. Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaedahnya sebagai berikut. 1. Ta'addi butuh objek, maka biasanya ikut wazan fa'lan. Biasanya berarti ada yang tidak biasa, banyak malah tidak ikut wazan. Kedua, jika fi'ilnya lazim tidak butuh objek, maka biasanya ikut wazan di bawah ini. Fu'ulun, fu'ulatun, fa'alun. Fu'ulun contohnya adalah sujud, qu'udun, ruju'un. Nah, sujudun dari kata sajada. Ini fi'il lazim, sajada lazim. Kata qa'ada. Ruju'un dari kata raja'a. Jadi ini masdar yang lazim. Atau mengikuti wazan fu'ulatun, suhulatun, su'ubatun, udhubatun. Insyaallah maklum arti sujudun sujud, qu'udun duduk kembali. Yang bawahnya suhulatun apa artinya? Mudah. Su'ubatun sulit. Udhubatun tawar. Udhubatun tawar. Fa'alun ya huruf C, fa'alun. Ini wazan yang ketiga. Seperti farahun, gembira. Amalun, amalan. Syaba'un, kenyang. Jadi kita perlu hafal ini. Hafalkan contoh-contoh itu yang bermanfaat. Adapun menghafal wazan ini nanti apa namanya? Kesimpulannya tidak begitu kita memahami. Yang kita akan pahami adalah masdar ini yang kita butuhkan. Contoh yang masdarnya seperti su'ubatun. Jadi kalau kita tasrif sa'uba yas'ubu su'ubatan. Begitu, itu yang dibutuhkan. Jadi hafalkan contohnya aja. Kalau kita hafal contoh seperti su'ubatun, berarti kita bisa tebak wazannya fu'ulatun. Tapi kalau kita hafalkan wazan fu'ulatun, kita cari-cari kata-kata yang masuk dalam fu'ulatun. Ya kan? Iya. Tapi kalau hafalkan contoh-contoh di masdar ini bermanfaat karena dibutuhkan. Ini secara umum bilangnya. Berarti ada beberapa kata pastinya tidak ikut wazan ini. Apa misalnya? Bada'a misalnya. Bada'a ya bada'u bid'atan atau bada'an. Tidak pakai wazan ini. Bid'ah. Yang nomor satu yang fi'il muta'addi memang biasanya pakai wazan. Ada juga beberapa fi'il juga masuk dalam kata fa'lan. Siapa yang bisa contohkan fi'il lazim, fi'il muta'addi yang tidak ikut wazan fa'lan? Seperti kataba yaktubu kitabatan. Tuh, kitabatan. Menyisihi kaidah. Seharusnya kan kalau muta'addi kataba kan menulis, muta'addi dia. Bilangnya jika fi'il muta'addi maka biasanya ikut wazan fa'lan. Berarti kataba yaktubu katban. Tapi karena beliau bilang biasanya, berarti malah banyak sekali fi'il yang tidak ikut wazan fa'lan. Jadi kita pelajari ini yang kami singgung kemarin. Jadi intinya mempelajari masdar ini
yang berguna menghafalkan kosakata masdarnya, yang berguna. Wazan ini tidak begitu membantu dalam pembahasan ini. Adapun selainnya insya Allah membantu nanti. Tapi kalau tentang masdar tidak begitu membantu. Jadi kita butuh hafalkan masdarnya, distifilnya. Makanya kalau kita ngafal kosakata, sebagaimana dalam kitab Al-Kalimat Thorifah, kita sebutkan masdar aslinya. Karena itu yang dibutuhkan masdar asli. Ya. Kata baik tubuh kitabatan. Apalagi qara'a. Qara'a juga mutaaddi. Qara'a yaqra'u qira'atan. Bukan qara'a yaqra'u Quran enggak. Qira'atan. Keluar dari kaidah. Ya itu masdarnya lagi. Arabnya bilang qira'ah. Gitu. Ya kan? Fa'ala, misalnya fa'ala ini mutaaddi. Tidak wazan fa'lan. Aslinya fi'lan. Fa'ala yaf'alu fi'lan. Jadi intinya dia bilang nomor satu, jika fi'ilnya mutaaddi butuh objek, maka biasanya ikut wazan fa'lan. Maka kita biasanya malah lebih banyak atau banyak kata-kata yang keluar dari kata biasanya. Memang banyak juga yang ikut wazan ini. Yang jika fi'ilnya lazim juga biasanya ikut wazan di bawah ini, fa'ulun atau fa'ulatun atau fa'alun. Coba kita cari contoh yang lazim tapi tidak menggunakan wazan ini. Yang tiga ini misalnya, apa kira-kira? Misalnya dhahika yadhaku. Apa bahasa masdarnya? Tertawa. Dhahika yadhaku. Dahkan kalau tidak salah mungkin. Kita cek di kamus. Kadang kita kita belum hafal masdarnya. Dhahika tertawa, artinya kata yang masyhur. Tapi kenapa kita kadang tidak tahu masdarnya? Banyak sebabnya. Pertama memang karena kata itu dari segi masdarnya jarang keluar. Yang terpakai fi'il madi, fi'il mudhari' misalnya. Jadi masdar itu hampir tidak disebutkan. Jadi nanti insyaallah akan kelihatan pas praktek. Kita akan tahu di praktek baca kitab mana pembahasan nahwu yang sering muncul. Maka kita akan menghafal secara terpaksa lah istilahnya, secara pasti gitu lah. Akan selalu kita sebut, kita meroja lagi. Jadi ada beberapa pembahasan kita hafal-hafal, pas praktek jarang tersebut, lupa. Ya gitu. Dalam tasrif demikian, nanti ada beberapa fi'il itu dia lebih masyhur isim fa'ilnya saja. Ada yang lebih masyhur lagi, seperti ini ada fi'il madhi mudhari'nya masyhur, masdar jarang. Jadi dengan kita terjun di lapangan, terjun di baca kitab, ketahuan mana yang sering keluar. Demikian. Tapi dalam belajar keadaannya kita memang usahakan kuasai semua. Dhahika yadhaku dhahkan kalau tidak salah ya. Jadi tertawa. Kita jelas dulu. Saya juga lupa nih jelas dulu. Kita ada Al-Qamus Al-Ma'ani. Kalau yang punya punya handphone bisa di-download Qamus Al-Ma'ani pakai bahasa Arab. Biar agak lengkap dia. Jadi kita yang sudah banyak apa kosakata itu butuh kamus ini. Jadi kamus tidak bisa lepas kita sebenarnya. Semua sampai masyayikh ulama butuh kamus. Iya kan? Bahkan masdarnya sini ad-dhahku. Ya kan? Ad-dhahku. Ya, jangan dengar dhahkah, ada juga dhahkah. Isim fa'ilnya dia ikut wazan fa'il dia kayaknya. Dia pakai wazan fa'ilun, dahikun. Jadi saya orang yang tertawa bahasa Arabnya ana dahik. Ya. Dahika yadhaku dahkan. Ya. Dahkan masdarnya. Padahal dia lazim. Tidak butuh objek. Ini maksudnya beberapa fi'il banyak. Jadi intinya dalam masdar yang kita bahas saat ini kita lebih kembali ke kamus.
ke kamus yang dihafalkan maksud. Makanya dalam kosakata yang kalimat mutaradifah sangat bagus dihafalkan karena di sana disampaikan sekaligus masdar aslinya. Ya, madha yamdi mudiyan. Madha, nah madha juga termasuk yang lazim, madha. Tapi masdarnya ada ikut wazan tiga ini. Fa'ulun atau fa'ulatun atau fa'alun tidak ikut. Dia masdarnya sendiri. Madha yamdi mudiyan. Demikian. Tumbuh misalnya. Bahasa Arabnya apa? Nabatayan butuh nabatan. Malah ikut wazan yang fi'il 3 huruf yang mutaaddi. Fa'lan. Nabatan atau nabatan. Tuh, tidak ada wazan, tidak pakai wazan fa'ulun atau fa'ulatun atau fa'alun. Jadi malah sendiri wazannya. Padahal lazim. Nabata lazim. Tidak butuh objek. Nabatanya butuh nabatan. Sama dengan yang lain nasya'a. Nasya'a yansya'u nash'atan. Tidak memakai wazan fa'ulatun, fa'ulun, fa'ulatun, fa'alun. Tidak pakai. Sendiri wazannya. Nasya'a yansya'u nash'an atau nash'atan. Jadi masdar memang mempunyai sifat sima'i yang sifatnya kita kembali ke kamus Arab. Ya, kembali ke kamus Arab bukan hanya tahu oh begini masdarnya, enggak dihafalkan maksudnya kita di sini. Makanya dalam kamus-kamus yang telah tersusun masdar aslinya itu dihafalkan dia. Makanya dipilihkan beberapa kata untuk dihafalkan, apalagi kata-kata yang sering muncul itu dihafalkan. Jadi kesimpulannya kita masdar sifatnya sima'i, pembahasan A, B, C, D dalam masdar tentang wazan-wazannya itu sebuah faedah saja. Sebuah faedah dibaca aja. Kalau dihafal alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Tapi yang ditekankan adalah menghafal masdar aslinya karena dia sangat sering keluar. Baca kitab sering muncul masdar. Masdar adalah sering muncul, maka kalau tidak dihafal maka pasti kita akan susah membacanya, harokatnya seperti apa. Misalnya contoh Rasalayar salu Rasalayar silu atau yarsalu? Irsal ya. Rasalayar salu Raslan atau apa? Rasalayar salu masdarnya apa? Risalatan. Tuh, itu rasala mutaaddi, menulis surat. Rasala. Tapi asal maknanya rasala itu mengutus. Arsala lah. Rasala itu menulis surat artinya. Masdarnya rasala yarsalu risalatan. Risalah surat. Sekarang, ya kan? Jadi kembali ke masdar asli dia. Maka kembali pada sifat sima'i masdar tersebut. Kembali kepada orang Arab, artinya kembali ke kamus mereka. Setelah mendapatkan maka dihafalkan. Itu ya maksudnya. Jadi kita betul menghafal. Makanya paling susah masdar ini sebenarnya karena menghafal ya, menghafal. Taib, sampai di sini selesai pembahasan masdar yang sifatnya kita wajib menghafalkan. Berarti fi'il atau isim atau kata yang 3 huruf yang ia merupakan masdar fi'il 3 huruf maka wajib dihafalkan masdar aslinya. Masdar yang 3 huruf adalah wajib dihafalkan masdar aslinya. Adapun pembahasan masdar setelah ini akan mudah. Jadi yang pembahasan susah adalah A ini. Jadi kita garis bawahi A ini adalah sudah cukup menghafalkan masdar aslinya. Demikian. Tanpa kita mengetahui fungsinya ini, produksi, keguncangan, penyakit dan warna, tidak masalah. Kita masuk ke B. B masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Sekarang masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Jika fi'il madhi ikut wazan af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'lala. Ini ada 4 wazan. Jika masdar yang fi'ilnya 4 huruf maka ikut wazan, tergantung dari 4 ini. Lihat af'ala masdarnya ikut wazan if'al.
Fa'ala masdarnya ikut wazan taf'il. Fa'ala masdarnya ikut wazan mufa'alatun. Fa'lala masdarnya ikut wazan fa'lalatun. Ini masdar dari B ke bawah gampang. Kita tidak hafal tidak masalah. Ini larinya ke tasrif. Tapi kalau dihafal di sini bagus karena untuk memudahkan tasrif. Ini mudah kalau yang B ke bawah dia sifatnya satu warna. Kata. Jadi kalau ikut wazan af'ala pasti masdarnya if'al. Enggak ada yang lain. Maka silakan masukkan fiil-fiil yang ikut wazan ke sini. Dan semua fiil pada hakikatnya boleh dimasukin wazan af'ala. Ataupun cocok atau tidaknya itu lain lagi pembahasannya. Yang jelas boleh saja. Jalasa, ajlasa. Qara'a, aqra'a. Hamala, ahmala. Silakan dimasukin untuk mengecek masdarnya. Jadi hafalkan saja ini af'ala pasti masdarnya if'al. Kita bahasakan pasti memang tidak ada yang lain. Demikian. Af'ala if'al. Kita masukin di sini apa? Kara, ingkar. Tidak ada yang lain. Jadi tidak simai di sini berarti. Yang simai yang 3 huruf tadi. Makanya masdar yang susah huruf yang 3 huruf paling susah masdarnya. Karena baru kata banyak, kata kerja banyak, dan kita dituntut untuk menghafalkan masdar aslinya dari satu-satu daripada kosakata, kata kerja dan isimnya. Adapun yang asli, adapun yang hurufnya 4 huruf seperti ini maka dia ikut wazan satu kata ini yaitu if'al. Ahsana, ihsan. Mengingkari ya. Angkara yungkiri ingkaran. Angkara yungkiru ingkaran. Artinya mengingkari. Jadi nanti beberapa kata tu banyak sekali. Ada kata-kata yang tidak masyhur di fi'il 3 hurufnya, dia masyhur di fi'il 4 huruf, 5 huruf. Seperti ini angkara yungkiru ingkar. Ini yang masyhur, yang terpakai. Karena ingin mengingkari bahasa Arabnya angkara. Aslinya 3 huruf, nakara yangkuru nakratan, jarang didengarkan, jarang juga dibaca, ya kan? Ya. Jadi masalah memang butuh dipelajari semua. Kalau enggak nanti ada yang masyhur kita tak tahu. Ahsana yuhsinu ihsanan, berbuat baik artinya. Ini aslinya 3 huruf, yaitu hasuna. Nah, hasuna yang 3 huruf inilah yang sifatnya masdarnya pasti simai, tidak bisa ditebak-tebak kaidahnya. Kecuali yang disebutkan sini secara umum. Apa masdarnya hasuna yahsunu? Husnan. Dan dia lazim, ya enggak? Hasuna lazim. Tapi tidak ikut wazan fu'ulun, fu'ulatun, fa'alun ikut. Menunjukkan bahwasanya betul-betul masdar ini sifatnya simai, kembali ke bahasa orang Arab, kembali ke kamus mereka untuk dihafalkan. Nah, seperti ini kita menghafal hasuna masdarnya husnan. Demikian. Ketika dia ikut wazan af'ala jadi ahsana, maka dia punya wazan satu lafaz ini aja, tidak bisa berbeda. Ahsana yusinu ihsan ala wazan if'al. Maka nanti akan lebih diperinci atau diberikan masdar asli ketika belajar tasrif pastinya. Kalau saya biasanya kalau ngajar tasrif tak kasih masdar aslinya. Jadi tidak ikut wazan fa'alan begitu. Berikutnya 3 fa'ala. Masdarnya ikut wazan mufa'alatun. Contoh jahada, mujahadatun, berjihad artinya. Hasaba, muhasabatun. Ini kalau diartikan introspeksi diri boleh. Ya, hasaba, hisablah diri boleh juga, karena ada kata hasabatu menghitung artinya. Hasaba. Fi'il aslinya 3 huruf. Hasiba. Kalau anda hasaba yahsibu. Masdarnya apa? Hisaban. Hisab. Menghitung. Makanya hitungan matematika bahasa Arabnya hisab, ilmu hisab. Jadi masdarnya adalah hisab. Dan dia adalah muta'addi. Tidak pakai wazan fa'lan. Ini menunjukkan banyak sekali fi'il yang tidak memakai wazan fa'lan.
dan dia kembali kepada sifat sima'inya. Berikutnya fa'lala, masdarnya ikut wazan fa'lalatun seperti zalzala zalzalatun, gempa, zalzala gempa. Zahrafa zahrafatan, ini kalau salah siapa yang punya arti zahrafatan? Apa itu zahrafa? Saya lupa di sini kita zahrafa. Kalau anda kemewahan. Dan karena jarang terpakai kita kata ini, kita lupa kadang artinya. Di kamus pun tidak kedeteksi. Hah? Ya, mungkin berhias. Zuhrufal qaul, zuhrufal qauli zura, zuhrufal qauli gurura. Apa pakai kha dia. Zukhruf. Taib artinya perhiasan, betul. Zukhruf artinya zinah. Az-zukhruf az-zahabu, az-zukhruf wa kamalu husni syai'. Tuh, jadi dijelaskan dalam kamus bahasa Arab aslinya. Jadi az-zuhrub dijelaskan sebagai bahasa Arab. Az-zahabu bisa bermakna emas. Az-zuhrub az-zina, perhiasan. Ada yang menjelaskan makna zuhrub itu perhiasan secara umum, emas, besi, timah dan seterusnya. Ada yang mengartikan maksudnya adalah emas saja. Jadi ada yang mengatakan wa kamalu husni syai', dan sempurnanya indahnya sesuatu, termasuk zuhrub bahasanya. Jadi misalnya orang menghias rumahnya dengan lengkap, bagus, sempurna, zuhrub, boleh. Lihat luasnya mana? Zuhrub. Dan kita hanya menghafal zuhrub perhiasan saja. Kalau kita lanjut ke bahasa Arab dan kamusnya dijelaskan panjang lebar. Masya Allah, indahnya bahasa Arab itu. Makanya kadang disitulah orang-orang berani mentakwilkan sebuah kata dalam Al-Quran dan pemahaman sendiri. Iya, karena banyak maknanya, tapi kebenaran daripada makna sebuah kata pasti ada. Demikian. Seperti dengan makna istawa, istawi, istiwaan, diartikan menguasai. Padahal makna istawa itu adalah bersemayam. Dia artikan mereka istaulah, menguasai artinya. Jadi mereka berdalil dengan bahasa. Jadi memang kita harus belajar bahasa biar kita orang-orang yang ahlul batil. Ya. Baik, insyaallah. Itu waktu insyaallah ya. Terakhir kita akan kasih faedah dalam bab ini karena ini penting. Ya. Jadi kesimpulan pada masdar yang 3 huruf, kesimpulannya sima'i dia harus menghafal. Dan itu banyak sekali. Kalau saya kata sudah diberikan masdar aslinya, maka silakan dihafal. Yang masdar selain 3 huruf ini kita katakan masdarnya gampang karena memang satu kata, satu lafaz. Tinggal dihafalkan af'ala, taf'il, fa'ala, mufa'ala, fa'alala, fa'alalatan. Cuma anak mau berikan faedah dalam wazan ini supaya kita lebih memaknai wazan ini. Taib. Fungsi wazan af'ala, fa'ala, fa'ala, jadi 3 ini ya, ada 3 ya. Af'ala, fa'ala sama fa'ala, fungsinya adalah menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi. Nah, itu di situ penting ini. Satu ya, faedah satu. Wazan af'ala, fa'ala, fa'ala itu fungsinya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Ini penting karena berkaitan dengan makna. 3 itu. Iya, 3 ini. Adapun praktek fa'alala itu agak jarang, makanya kita enggak sebutkan di sini. Kalaupun juga dia keluar, maka akan mudah dideteksi karena memang fa'lala, zalzala, zalzalatan, zakhrafa gitu. Baik, jadi saya ulang, satu faedahnya wazan af'ala, fa'ala dan fa'ala fungsinya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi.
Makanya seperti masuk kan bahasa Arabnya dakhala, yadkhulu dukhulan, artinya masuk. Kalau ikut ya masuk, dakhala menjadikan apa Abdullah? Menjadikan apa ini? Fungsinya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Insyaallah muta'addi dan lazim belum disebut ya. Insyaallah ada pembahasannya setelah, lumayan di pembahasan fi'il masih jauh, tapi mudah insyaallah diterus saja, tidak apa-apa. Jadi contohnya seperti dakhala itu lazim, masuk. Nah, menjadi muta'addi butuh objek kalau wazan ini diikuti. Sekarang dakhala ikut wazan af'ala menjadi ad-dakhala. Jadi tadi maknanya masuk berubah menjadi memasukkan. Jadi yang tadinya lazim jadi muta'addi, lazimnya dakhala maknanya masuk, kalau muta'addinya ad-dakhala menjadi memasukkan. Namanya memasukkan mesti sesuatu ada yang dimasukkan. Ada sesuatu yang dimasukkan. Ya, sama dengan kharaja, akhraja, yukhriju, ikhraj. Sudah satu wazan tuh. Mengeluarkan. Yang kedua, faedah terakhir dari faedah yang masdar ini. Yang kedua, wazan fa'ala. Wazan fa'ala bermakna saling. Untuk dua orang. Yang wazan fa'ala yang tengahnya panjang. Ya, fa'ala. Fa'ala tu, fa'ala. Wazan fa'ala ini maknanya saling untuk dua orang. Ya. Jadi sekarang kita contohin misalnya fi'il aslinya qatala misalnya. Ini kan ketiga huruf ya, qatala muta'addi. Nah, kalau ikut wazan fa'ala menjadi qatala. Nah, ini maknanya karena ini artinya membunuh, maka ini maknanya saling membunuh. Tapi dua orang, kalau ada dua orang lagi saling usaha saling bunuh, maka bahasa Arabnya begitu dia mananya. Jadi kesimpulannya bahwasanya wazan ini penting wazan ini dan mudah insyaallah akan ada di tasrif nanti. Dan dia di sini boleh kita masukkan semua fiil ke wazan ini. Baik yang awalnya muta'addi tambah muta'addi, jadi tidak ada masalah, jadi muta'addi dia. Yang awalnya lazim akan menjadi muta'addi dengan wazan ini. Maka silakan menghafal kosakata dan masukkan dalam wazan ini. Taib itu ya, kita berikan faedah dalam wazan ini insyaallah. Akan mudah dalam pembahasan tasrif insyaallah. Tapi kita tutup sebelum tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.